A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di Jumat pagi ini kita akan sedikit membahas tentang pendidikan anak, pentingnya mendidik anak dengan Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Syarh Syir'atil Islam, "Auladukum min hibatillahi ta'ala lakum." Auladukum, anak-anak kalian adalah min hibatillahi ta'ala lakum, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadiah pemberian yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala ini harus kita jaga sebaik-baiknya. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, rahimahullahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati siapa? Walidan, seorang orang tua yang bagaimana? A'ana waladahu ala birrih, yang menolong, yang membantu anaknya atas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat kepada orang tua yang menolong anaknya dalam kebaikan. Menolong anak dalam kebaikan adalah dengan memberikan tarbiyah yang baik kepada anak tersebut. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah juga menjelaskan, at-ta'allumu fis sighar kan naqshi fil hajar. At-ta'allum fis sighar, belajar di waktu kecil, kan naqshi fil hajar, seperti menulis di atas batu. Ya, jadi sebagaimana tulisan yang ditulis, yang dipahat di atas batu bertahun-tahun bahkan berabad-abad, tulisan tersebut tidak akan terhapus, maka ilmu yang dipelajari di waktu kecil, ya, sampai nanti dia besar dia tidak akan lupa juga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga menjelaskan, fa innal muallima, sesungguhnya muallim, idza qala lis-sabiyyi, ketika dia mengajarkan kepada seorang anak, kul bismillahirrahmanirrahim, katakanlah bismillahirrahmanirrahim, faqala as-sabiyyu, lalu anak tersebut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kataballahu ta'ala bara'atan lil muallim, Allah Subhanahu wa taala di waktu itu juga akan menuliskan untuk muallim tersebut kebebasan, wa bara'atan lis-sabiyyi, dan kebebasan pula untuk anak tersebut, wa bara'atan li abawaihi, dan kebebasan pula untuk kedua orang tuanya. Kebebasan dari apa? Minan nar, dari api neraka. Ya. Jadi ketika seorang muallim, ketika ada ustadz atau guru yang sedang mengajarkan anak kecil bismillahirrahmanirrahim, lalu anak kecil tersebut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka di waktu itu juga Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuk muallim, untuk anak tersebut, dan untuk kedua orang tuanya kebebasan dari api neraka. Lalu di dalam hadis yang lain juga, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang menjelaskan tentang fadilah menghafal Al-Quran, fadilah menjadi hafiz Al-Quran, man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wastadharahu, dan dia menghafalnya, fa ahalla halalahu, dan dia menghalalkan yang telah dihalalkan di dalam Al-Quran, wa harrama harramahu, dan dia mengharamkan yang telah diharamkan dalam Al-Quran. Maksudnya mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, jadi bukan hanya membaca dan menghafalnya saja, tapi juga mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka adkhalahullahu bihil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, wa syafa'ahu fi ashratin, dan tidak cukup di situ, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada orang tersebut hak untuk memberikan syafaat kepada 10 orang min ahli baitihi, daripada keluarganya, kulluhum qad wajabat lahun nar, yang telah diwajibkan masuk neraka. Ya. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran lalu dia menghafalnya dan dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Dan tidak sampai di situ,
Allah juga akan memberikan kepada orang tersebut hak untuk memberikan syafaat kepada 10 orang, asyratin di sini dalam hadisnya, 10 orang dari keluarganya yang telah diwajibkan untuk masuk neraka. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Khairul sabahlar, khairul jumalar. Wallahu a'lam bishawab.